Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanyalah kepada Allah yang mengizinkan kita bisa sama-sama beramal hari ini. Sungguh nikmat hari ini masih berislam. Berislam nikmat tidak? Artinya ada satu daerah yang masih di Indonesia padahal katanya terpencil. Jadi teknologi, internet, listrik juga belum masuk. Agama juga belum masuk. Karena tidak tahu harus beragama atau beribadah, harus bersyariat seperti apa. Jadi di sana kalau ada orang meninggal, keluarganya kumpul. Terus nanti jenazah yang wafat dimakan sampai rame sama keluarganya. Miris ya. Tapi karena mereka nggak tahu tuntunan, kita mah berislam. Jadi ada tuntunannya, pakai sendal ada caranya, masuk kamar mandi ada caranya. Masya Allah. Nikmatnya jangan sampai lupa mensyukuri bahwa iman Islam itu Masya Allah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kembali, dan izin Pak, nggak apa-apa duduk di atas ini. Bisi gak sopan ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini adalah masjid yang termasuk paling pertama menerima Al-Fakir ini menyampaikan tentang Allah, bukan ceramah ini mah. Kita sama-sama ngobrolin Allah. Betul yang disampaikan Pak Is, Insya Allah. Pertamanya dampingin adiknya AA, masih khidmat di sini. Selain itu sebetulnya beberapa kali ke sini Pak, nganterin celengan sama jemput celengan yang udah penuh, kayak celeng, ya. Terus tidak ada kebaikan pada dari ini mah sedang diuji, ya. Si Koko katanya sukses masuk TV, enggak, sukses mah kalau masuk surga ya, bukan masuk TV. Yang maksiat masuk TV juga banyak. Indonesia teh ya sensasi dikit bisa masuk TV ya, makanya orang berlomba-lomba TV. Maka kesini sebetulnya pengen mohon doa ya, mudah-mudahan ini jadi amal sholih insyaallah. Mohon ridhonya, mohon doanya insyaallah. Kesempatan kali ini mudah-mudahan membuat kita tambah banyak ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, yang banyak disampaikan di YouTube, di podcast sebetulnya mereka mah ketinggalan, udah pernah saya sampaikan di sini dulu, ya. Jadi insya Allah kita bahas yang lain, ya. Maka ini punya harapan setiap kali ketemu dengan hamba Allah yang dimuliakan, apalagi tadi juga sebagian ada banyak anak mudanya. Mengingat dulu Yastrib itu dibuka hingga menjadi Madinah. Syaratnya satu doang, yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Punten ya, fitnah gitu. Dan saya sadar, tapi daripada dijadikan fitnah ini saya ikut lomba boyband, mendingan ngaji ya. Alhamdulillah. Jadi gitu doang syaratnya ya. Maka nanti kelihatan ya. Mudah-mudahan Allah luruskan. Sedikit membicarakan tentang niat. Ini ketika ngaji tafsir tentang niat dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi, beliau nyebut kayak gini. Pakai 3 contoh beliau nyebutin. Karena niat itu kan amat sangat krusial ya. Sampai kalau di hadis Arba'in jadi nomor 1. Jadi hadis nomor 1. Kalau di kitabnya Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin juga sama, hadis nomor 1. Ya, yang bahwa amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu insyaallah apa? Ya. Ya. Makanya selagi niatnya benar, mau jalannya pelan-pelan, diantarnya nggak pakai kendaraan, jalan kaki, tapi niatnya benar, nyampe, insya Allah, ya.
Dan tujuan kita menyampaikan amalan kita agar diterima Allah. Ya. Maka beliau kasih contohnya 3. Bicara tentang niat itu seperti ini. Kalau ada orang toharoh ya, entah itu bersuci, wudu atau mandi junub, dengan alasan untuk mendinginkan tubuhnya. Kita tahu Jawa Timur ini panas, ya, mungkin kecuali Batu, ya. Tapi udah gitu sekalian wudu, memang azan zuhur, terus dia beneran sholat. Kata Imam Qurtubi, kata Imam Qurtubi, sekali lagi beliau bilang kayak gini. Bagi beliau itu belum cukup untuk amalannya diterima oleh Allah. 1. Contoh yang kedua, beliau juga bilang kayak gini. Kalau ada orang puasa untuk kesehatan lambungnya, sekalian pas hari Senin, jadi puasa sunnah. Kata Imam Qurtubi sekali lagi, itu belum cukup untuk membuat amalannya diterima. Sampai maghrib loh puasanya, ya. Dan yang ketiga bahkan beliau bilang kayak gini. Kalau ada imam sholat, ya, lalu ketika ruku, kan bisa kelihatan ya kalau ada orang baru mau datang mau masbuk pas lagi ruku. Lalu sang imam sengaja memperlama rukunya agar makmum tersebut bisa sempat masbuk. Karena kalau ikut ruku kan gak usah ulang rakaat, betul? Maka menurut Imam Al-Qurtubi itu tidak boleh dilakukan. Kata beliau, walaupun secara fikih nanti ada pendapat lain. Kenapa? Baru beliau menjelaskan. Semua 3 contoh tadi itu ranahnya ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanyalah Allah. Maka kalau kita mencampurkan ada niatan untuk selain Allah, meskipun niatnya baik, beliau ragu amalan itu layak untuk diterima. Itu cara beliau jaga niat, segitunya. Ya. Mudah-mudahan setelah ini Bunda-bunda mengurungkan niat untuk foto-foto, ya. Foto-fotonya mah gak dosa, Bu. Tapi saya pengen survei dulu, ya. Kadang-kadang diulang, fotonya mah sama, senyumnya juga sama, tapi diulangnya beberapa kali, kadang saya gak ngerti, Bu, ya. Bu, misalkan foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah manis memukau, tapi ibu menang sendiri, pengen diulang gak? Gitu. Yang lain 9-9-nya bagus loh, Bu, tapi harus diulang ya, karena merem sendiri. Foto yang kedua 9-9-nya merem, ibu cantik sendiri, itu yang diposting ya. Atau begitu ya, egois kalian itu ya. Tapi terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Apa-apa, semoga niatnya lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya. Masya Allah, iya betul, bicara Allah itu maha baik. Ada tuh kok kisah-kisah, mohon maaf, wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing, diampuni dosanya, ada. Itu kan Allah maha baik, betul. Tapi beliau-beliau orang seperti Imam Al-Qurtubi gak berani kepedean bahwa dia layak mendapat kebaikan Allah itu. Karena orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol ini ranting. Wahai ranting, betapa nikmat menjadi dirimu. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau berkata nikmat ranting tersebut? Iya, ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhanmu. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhanmu. Bahkan beliau menambahkan, jika seluruh umatnya Muhammad SAW akan masuk surga seluruhnya kecuali 1 orang saja, maka aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Masa yang ngomong Umar, laki-laki yang Rasulullah sebut kalau beliau bukan nabi terakhir, maka orang tersebut adalah Umar pasti. Tapi mereka punya cara menundukkan diri sebegitunya di hadapan Allah. Ya. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi wafat dalam keadaan buta, sering baca tulisannya ya, HR Tirmidzi. Ya. Beliau wafat dalam keadaan buta karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Menangis karena takut bekalnya pulang ke hadapan Allah belum cukup. Ya, apa kabar diri ini yang sedang berbicara? Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena 1 dosa, 1. Tapi kadang kita yang cita-citanya pengen ke surga, apa dosanya cuma 1? Ya, semoga ini mengingatkan ya. Juga menambahkan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali
Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bagi beliau salah satu dosa paling besar yang tidak terasa adalah merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Karena kan tadi udah sholat maghrib, tadi malam udah tahajud. Pertanyaannya, emang kata siapa diterima? Kok Dennis sudah tobat dari yang dulu di Thailand, tapi saya nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Ya. Jadi ya Allah, doanya ya Kiki teh capek insya Allah, tapi mudah-mudahan jadi lillahi ta'ala. Doanya. Baik, istilah kita berharap yang pulang dari sini kita tidak bahas untuk bagaimana caranya ini sholat gimana, pengen tenang gimana. Insya Allah yang kesini mah udah pada sorehan insya Allah. Maka tapi kadang orang bertanya, kok semakin dekat sama Allah itu apa sih cirinya? Kata guru kami salah satu ciri utamanya adalah makin pengen jadi manfaat bagi orang lain. Makanya Islam itu motonya rahmatan lil alamin. Lihat, semakin takwa orang semakin pengen jadi manfaat bagi orang. Pola hidupnya atau pola pikirnya berubah dari yang tadi bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Bersamaan di antara semua orang sukses ya, mikirin orang lain. Ya. Terus ketika udah sama-sama pengen ningkatin takwa, ningkatin amal soleh, terus maka manfaatnya dengan cara apa? Oh bebas. Ya. Karena kalau bicara para sahabat juga pengennya nimbrung terus sama Nabi. Kalau bisa 24 jam di masjid, tapi dilarang. Ya, bismillah. Orang bilang dari 5 fase zaman, kita fase yang ke-4 ya. Pertama zaman kenabian, nubuah. Lalu zaman minhaj ala nubuah ya, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Lalu mulkan Alzon yang menggigit, kerajaan yang menggigit. Lalu mulkan Jabariyah seperti di zamannya itu. Dan kalau menurut beberapa hadis sahih nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini sekali lagi ya, berusaha untuk jadi manfaat. Oke, kok kita pengen jadi manfaat, jadi baik. Mulai untuk bisa jadi manfaat, jadi berdakwah, entah melalui tulisan atau apapun. Apa syaratnya? Apakah harus hafal berapa juz dulu? Atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Ilmu penting, betul. Tapi di atas itu semua ada satu yang tidak kalah penting. Yang karena yang kami ketahui syarat berdakwah itu sekedar sesederhana kita punya kasih sayang. Mari belajar dari kisahnya Umar bin Khattab ini ya. Dahulu beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden kalau zaman sekarang, ingin ngangkat calon gubernur. Maka diundang, silakan datang ke rumah. Datang calon gubernurnya. Pas datang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama cucu gimana? Ciluk, bah, gitu ya, lucu-lucuan gitu ya. Maka si calon gubernur teh ilfil. Kayak begini Umar yang katanya ditakutin setan aja nggak berani papasan. Ngelihat itu, baru Umar ngelihat, kamu kenapa mukanya kayak begitu? Galak ya, dicarekan. Datang, apa kamu di rumah tidak punya anak cucu seperti ini? Punya, wah Amirul Mukminin. Lalu apa engkau tidak pernah bermain seperti tadi dengan anak dan cucumu? Tidak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Karena bagi dirinya menurunkan izzah. Apa jawaban Umar di kala itu? Pulang kau sana, tidak jadi diangkat jadi gubernur. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai cinta kan? Entah dari bos ke karyawan, entah dari orang tua ke anak, entah dari atasan ke bawahan, guru ke murid ya. Karena berkali-kali diri ini ngelihat orang dakwah pakai ilmu ada Pak, tapi ketika tidak ada cinta. Ini kejadiannya di Surabaya, saya jadiin bahan kajian. Waktu itu di Wiyung, lampu merah cukup lama, bapak-bapak diem di motor, disenggol lah sama motor yang di belakang. Yang kesenggol spakbornya Pak, bukan jidatnya ya. Tapi ngambek. Dia nengok ke belakang, digebrak motor yang belakang. Hei, bisa sabar nggak? Innallaha ma'as-sabirin tahu. Ilmunya mah bener Pak, pakai dalil Al-Baqarah 153 itu bener. Tapi malah jadi berantem Pak di situ. Salah satu contoh ya dakwah tidak
pakai ilmu tapi tidak ada cinta, nggak kena, bener-bener nggak kena. Kita sendiri mungkin pernah merasa, ya Allah saya punya salah, pengen ada orang yang bisa nuntun gitu, datang memberikan kebaikan, memberikan petunjuk gitu ya. Tapi kalau misalkan pas kita lagi ngerasa berdosanya, tahu-tahu ada orang datang, hai ahli neraka. Coba gimana perasaannya? Bukannya pengen tobat malah pengen berantem. Kayak cinta ya, kayak kasih sayang beneran ya. Karena ya itulah rahmatan lil alamin. Kenapa di dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, terus zakat dulu, puasa dulu. Zakat. Benar, zakat. Baru puasa. Kenapa? Salah satu alasannya karena memang zakat itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali dan 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Mepet. Tapi alasan yang kedua, karena yang keempat, orang serajin-rajinnya puasa, kebaikannya untuk dirinya. Tapi kalau zakat dilakuin, yang dapat kebaikan luas, orang lain banyak ya. Nah, ada satu riwayat asal Israiliyat yang menceritakan Nabi Musa kan punya kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka bertanya kepada Allah, aku telah beramal dengan segala macam amalan baik. Apakah engkau puas dengan amalanku? Di kisah Israiliyat itu ditanya, kalau ada kisah Israiliyat itu kisah-kisah dari sebelum zaman Nabi yang udah ada dari orang-orang Israel. Adanya dari kisah-kisah Israiliyat. Tapi karena cuma nama, maka dipakai. Ya. Kan dijawab oleh Allah, yang membuat aku senang itu bukan amalanmu. Karena kamu beramal, kamu yang dapat kebaikannya. Tapi amalan yang membuat Allah senang di dalam kisah tersebut adalah kalau engkau meletakkan kebahagiaan di hati orang lain. Ya, sibuk jadi manfaat, jadi kebaikan. Pakai ilmu, betul ilmu itu penting, tapi yang penting pakai cinta, pakai kasih sayang. Maka terus gimana nih aset kita yang selanjutnya, yang kita berharap salah satu aset manusia paling besar ketika anak-anak Nabi Adam wafat, maka terputus seluruh amalannya. Ila min salasah, insyaallah semuanya tahu. Shadaqatun jariyah, terus ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, atau juga doa dari anak yang solih. Ya, kita bicara, insyaallah ini mumpung banyak yang kelihatannya banyak yang sudah berumah tangga ya. Maka yang belum berumah tangga pun mudah-mudahan bisa mengambil ibroh dari apa yang akan disampaikan di sini. Karena kita kalau pengen jujur, apakah zaman sekarang sudah baik-baik saja? SCBD, Citayam Fashion Week kemarin ini itu ya, yang orang pada dijadikan Fashion Week, laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki. Di Indonesia mungkin memang terasa begitu tabu walaupun masih biasa, tapi waktu diri ini tinggal di Thailand, oh itu benar-benar biasa aja sih Pak. Ya, laki-laki pacaran sama laki-laki, atau perempuan atau laki juga nggak tahu. Dia sendiri juga ya setengah-setengah ya, hybrid ya. Kayak jelas ya. Selanjutnya pengen jadi tambah baik, tambah hebat. Gimana caranya? Apakah semudah tinggal dimasukkan ke sekolah Islam atau dimasukkan ke pesantren, lalu kiai, Pak Kiai tolong anak saya pas lulus langsung jadi soleh ya? Wah, enak sekali kalau bisa kayak gitu kan. Sedangkan kiainya mengurus 1000 anak, beliau sendiri punya anak kandung, beliau punya urusan masing-masing ya. Maka sebetulnya emang pendidikan generasi ini yang kita harapkan. Bismillah, tadi karena kita sudah fokus pengen jadi manfaat, pengen ikut berdakwah. Anak-anak ini harus kita Masya Allah jadikan orang-orang hebat ke depannya. Gimana pendidikan generasi? Sebetulnya Allah pengennya di mana? Ternyata jawabannya ada di doa yang biasa sering kita lafazkan, diambil dari Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukankah itu ayat tentang keluarga yang bisa supaya anak dan pasangan menjadi penyejuk mata? Iya betul. Tapi di akhir ayat tentang keluarga itu untuk apa? Lil muttaqina, agar jadi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin, atau bahkan lebih tinggi lagi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, Insya Allah. Kok dititipinnya di ayat tentang keluarga? Kata guru tafsir kami, karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua mencetak generasi daripada yang
apa yang Allah titipkan dalam berupa anak-anak tersebut. Kalau kata Allah mampunya 8 pasti anaknya. Kata Allah mampunya 1 nanti anaknya. Tapi tetap jauh lebih masuk akal daripada satu kiai menyolehkan 1000 anak. Ya, Insya Allah. Terus gimana mulainya? Dari mana? Maka merujuk kepada ke arah sana. Pilar pendidikan di dalam Islam yang kami ketahui bermuara, pilarnya itu hanya ada 2. Apa saja itu? 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi. 1, doa. 2, keteladanan. Saya izin ya, senangnya di sini tuh banyak bapak-bapaknya, jadi bisa dibanyakin dagingnya. Kalau ibu-ibu semua saya harus banyakin bercanda. Ya. Enggak sih, lebih banyakin foto-foto. Insya Allah. Ya. Doa dan keteladanan. 2 itu. Karena sisanya nanti tinggal bicara teknis kalau dua-duanya ini udah dapat izin. Kita bahas. Mudah-mudahan tidak terlalu singkat tapi juga mudah-mudahan cukup. Ya. Bicara doa, contoh. Kita ambil pelajaran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau kalau bangun tahajud, dan jelas bangun tahajudnya pasti sering. Ya, gak cuma pas mabit di bulan Ramadan aja. Beliau kalau bangun mendoakan sholat tahajud, yang didoakan adalah bukan dirinya sendiri, tapi lebih banyak untuk anak-anaknya atau murid-muridnya. Ya. Maka itu yang disebutkan menjadi salah satu wasilah. Oh, anak-anaknya, murid-muridnya jadi semua sukses semua. Tapi ada pertanyaan, kok kenapa jadi tahajud? Tentang doa, oke doa mah kita yakin doa itu memang bisa jadi senjata umat muslim. Tapi kenapa tahajud? Emang seumur hidup tidak pernah tahajud dosa tidak? Tidak, karena emang nafilah tambahan dia wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di sebagian malam bertahajudlah kalian, tapi sebagai nafilah tambahan, ya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaannya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah lalu diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Maka pertanyaan selanjutnya, waktu turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi atau rasul ketika ayat itu turun? Nabi ternyata. Kenapa? Karena di antara ayat 1 sampai 5 tersebut tidak ada perintah menyampaikan kepada umat. Belum disuruh berdakwah. Belum. Berarti kapan, Pak? Kejadiannya adalah ketika tidak lama kemudian beliau pulang, lalu ada turun surat selanjutnya yang termasuk selanjutnya yang tidak lama memang rentang kejadiannya, yaitu surat ke-74. Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Qum ayat kedua, bangkit kamu, fa'anzir, berikan peringatan. Nah, turun Pak perintah berdakwahnya Pak. Bahkan diperintahkan membaguskan pakaianmu, ya. Tapi ternyata sebelum turun ayat itu, kalau kita belajar urutan ayat yang turun, termasuk para ulama sepakat sebelum Mudaththir turun surat 73-nya Pak. Surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama-sama kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun malam. Ngapain? Masa iya ngeronda ya? Mesti bangun tahajud. Kapan kok bangunnya? Nisfahu, setengahnya, tengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangin sedikit. Oh, jadi sepertiga malam. Kemudian ya kadang kita, oke betul kok, kita harus ikut nih sunnah, ikutin Nabi. Tapi kalau kita bicara ngikutin Nabi, ya kadang kita segitu jauhnya sih dari Nabi ya. Nabinya tengah malam udah bangun, Kitanya tengah malam masih bangun. Beda kan?
Tengah malam udah bangun sama tengah malam masih bangun. Saya sedang tidak bicara dosa atau tidak begadang ya. Dan insya Allah yang saya tahu tidak ada yang menyebutkan begadang itu dosa, enggak. Setahu saya tidak. Tapi memang ya ternyata nabinya tengah malam udah bangun. Ya, kita tengah malam masih bangun. Bangun kok sepertiga malam, misalnya Liga Champion ya enggak? Masya Allah. Walaupun ada nisa al-ayat di bawahnya kan ada nasihat. Kalau kita khawatirkan seorang istri berperilaku nuzius, membantah, disuruh ngapain? Ada 3. 1, nasihat yang baik. Gak mempan kok dinasihatin. 2, apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Bisa ranjang. Yang ketiga apa? Mohon maaf ya, boleh dipukul. Tapi ada aturannya ya. Ini jangan dikaku kata si koko boleh diberi, bukan ya. Bukan pukulan yang bikin gegar otak atau masuk UGD dan gak boleh di wajah. Ada begitu banyak aturan fikih tentang itu ya. Maka tapi Nabi kalau ke anak-anak dan istrinya tidak pernah sampai dipukul, jelas. Kenapa? Karena Nabi mah baru nyampe mau'izatul hasanah, nasihat yang baik aja udah kena dan nurut. Izin ya, renungan nih. Apa yang bikin istri itu kadang susah nurut sama suaminya, atau anak susah nurut sama orang tuanya? Punten. Karena biasanya orang rumah itu, istri itu tahu modalnya suami. Punten ya. Oh di luar mah iya, tangannya dicium, fatwanya didengarkan, dikagumi, disebut bos, atasan, diikuti. Di rumah bangun subuh aja 7:30. Kan berat, susah mau nurutnya kan. Kalau misalnya karena tahu modalnya kan. Jadi kadang anak-anak itu juga kayak gitu ya, Masya Allah. Bicara punten ya, para ahli hisab, rokok ya. Nah, jangan merokok ya. Wah, ngebul tapi ya. Atau gimana, atau ya bingung anak-anak juga. Tapi istilah. Karena kadang, ini sampai dijadiin iklan Bu waktu itu Bu. Ada ibu-ibu ceritanya teh sholat duha. Udah gitu teh, tetangganya nelpon, diangkat sama anak. Nah, ibumu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh senang, Masya Allah, ketahuan duhanya ya. Begitu beres, si anak teh dibelai, anak ganteng, soleh, ini uang jajan. Bingung tuh si anak, kenapa sih dikasih uang jajan? Besoknya keasikan nonton, Bu. Jadi sholat asalnya 5:30. Tetangga nelpon lagi, nanya, nah ibumu mana? Gemeteran itu, Masya Allah. Dijawab, lagi sholat asar tante. Itu di telinga si ibu terasa seperti slow motion. Lagi sholat asar tante. Begitu beres sholat, si anak diapain? Ngapain kamu masih tahu kayak gitu? Bingung gak si anak Bu? Cuma berkata jujur ya. Atau kadang gini lah, masalah manggil anak Bu ya, jujur ya. Ibu manggil si anak nih, Adek, belum datang. Berarti mesti gimana Bu? Lebih keras ya nggak? Adek, belum datang juga nih anaknya. Mau nggak mau ngakuin si ibu ya. Adek, krompiang bisa ya. Si adek datang tunggang langgang. Bu jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? 1-0. Terima kasih ya. Besoknya Bu, si anak butuh sama si ibu. Manggil dari ruang tamu ya. Mama, gak denger. Mungkin ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot, gak ada yang tahu. Rumah orang kaya gak ada yang tahu ya. Saking gedenya ya. Mau gak mau harus naik adanya. Mama, belum denger juga. Sebetulnya yang ngebatin juga ini anaknya. Tapi mau gak mau ya karena butuh. Mama, ibu datang, apa yang dilakukan? Ini anak kurang ajar ya. Masa panggil orang tuanya kayak begitu? 2-0. Bingung gak tuh anak? Saya salah. Kemarin juga datang ting, nggak sengaja memperlama, lama-lamain biar si mama ngambek. Enggak ada, baru kedengeran. Makanya datang tunggang langgang. Makanya ntar tuh orang tuanya cerita, kenapa ya anak saya minderan di sekolah, nanti di rumah ya gini marahin melulu. Punten ya, rumah itu kan kita kemana-mana gak diterima.
Tapi kita yakin ada satu tempat yang akan menerima kita apa adanya, yaitu rumah. Kita yakin orang-orang di dalamnya akan menerima kita apa adanya. Ini orang-orang yang dia percaya akan menerima dia apa adanya, dia ngapain aja dimarahin. Apalagi di luar ketemu orang-orang yang gak kenal, itu wajar minteran ya. Karena ini dia ya, insyaallah doa teladan. Kadang-kadang suka ini kerjasama sama sekolah ya. Nanti boleh wali kelasnya, ini anaknya suruh tutup kuping dulu sebenarnya. Wali kelasnya bilang masuk ke kelas, sebarkan kertas, tanyakan. Bisa pilih mau terlahir di keluarga yang mana. Jadi terlahirlah di keluarga Tionghoa ya. Memang nama Indonesianya Denis, tapi nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi.